Hai guys, selamat datang di channel Rekomendasi Asik. Kemerdekaan adalah hal yang sangat krusial dan dibutuhkan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya kemerdekaan, setiap manusia pastinya bisa merasakan hidup tentram dan nyaman. Khususnya Indonesia, yang pernah merasakan pahitnya penjajahan selama berabad-abad. Tapi kalian tahu nggak nih? Ternyata kemerdekaan tahun 1945 yang diraih Indonesia juga bertepatan dengan bulan Ramadan loh. Itu semua seakan mengingatkan umat Islam mengenai pentingnya Ramadan sebagai starting point menuju perubahan. Dari masa-masa yang suram menuju masa bahagia. Dari ketertindasan menuju kemenangan. Dan dari kemiskinan menuju kesejahteraan. Ramadan di balik sejarah kemerdekaan Indonesia. Peristiwa-peristiwa penting menuju kemerdekaan Indonesia terjadi pada bulan Ramadan 1364 Hijriah. Dan berikut adalah peristiwanya. Satu, terbentuknya PPKI. 2 hari menjelang malam pertama bulan Ramadan, yaitu tanggal 7 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat PPKI dibentuk. Badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang ini dibentuk untuk meneruskan tugas BPU PKI, yaitu mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddio Diningrat menemui Panglima Tertinggi Mandala Selatan, Jenderal Terauchi di Darat Saigon, Vietnam Selatan. Kepada ketiga pemimpin ini, Jenderal Terauchi menyampaikan bahwa pemerintah Jepang telah memutuskan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pelaksanaannya dapat dilakukan segera setelah persiapan selesai. Soekarno dan Muhammad Hatta dilantik menjadi ketua dan wakil ketua PPKI. 2. Jatuhnya bom atom di kota Nagasaki. Pada tanggal 1 Ramadan atau 9 Agustus 1945, tentara sekutu menjatuhkan bom atom kedua di kota Nagasaki. Karena Nagasaki merupakan salah satu pelabuhan terbesar di Jepang Selatan semasa perang. Karena memiliki banyak aktivitas industri termasuk produksi artileri seperti tank, artileri pertahanan udara, artileri medan, mortir parit, dan kendaraan lapis baja. Lalu kapal perang. Angkatan Laut Jepang memiliki 10 kapal perang besar, 10 kapal induk, 112 kapal perusak, 65 kapal selam, dan banyak kapal perang lainnya, kapal patroli, dan kapal pendukung. Dan yang paling terkenal adalah kapal perang Yamato, yang dianggap sebagai kapal perang terbesar dan terkuat saat itu. Nagasaki juga memproduksi perlengkapan militer dan material perang lainnya. Dengan kontribusi sebanyak itu, hancurnya Nagasaki berakibat lumpuhnya kekuatan Jepang dan berada di ambang kekalahan perang. Bom atom plutonium bernama Fat Man ini meluncur dari ketinggian 1650 kaki di atas kota Nagasaki pada pukul 11:02 siang. Bom atom ini menghasilkan daya ledak setara 22.000 ton TNT, lebih besar dari daya ledak Little Boy di Hiroshima yang setara 15.000 ton TNT. Akibatnya,
Sekitar 60.000 hingga 80.000 penduduk meninggal dunia. Jumlah tersebut merupakan setengah dari penduduk Nagasaki. Tiga, Jepang menyerah kepada sekutu. Pada tanggal 6 Ramadan atau 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat setelah militer Jepang melemah dan banyak kota di Jepang mengalami kerusakan hebat dan lumpuh perekonomiannya. Apalagi setelah dijatuhi 2 bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang mengakibatkan kehancuran dan korban jiwa yang sangat banyak dari militer dan warga sipil. Pernyataan kekalahan Jepang ini disampaikan langsung oleh Kaisar Hirohito melalui siaran radio nasional. Dan kabar ini langsung menyebar ke seluruh dunia. Dan dilanjutkan secara resmi menyerah pada sekutu terjadi pada 2 September 1945, usai ditandatanganinya pernyataan tersebut di atas kapal USS Missouri yang saat itu merapat di Teluk Tokyo. Sekutu diwakili oleh Panglima Tentara Amerika Serikat di Asia Pasifik, Jenderal Douglas MacArthur, dan Jepang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Mamoru Shigemitsu setelah bertemu dengan Kaisar Jepang Hirohito sehari sebelumnya. Sesaat setelah kabar Kaisar Hirohito menyatakan Jepang menyerah kepada sekutu, para pemuda menyusun kerjasama dan siasat untuk merebut kekuasaan dari Jepang secepatnya. Empat, Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok. Pada 8 Ramadan atau 16 Agustus 1945 dini hari, Soekarno dan Hatta dibawa oleh golongan muda ke Rengas Dengklok Karawang, Jawa Barat di rumah Jiao Kyosyong, seorang petani kecil keturunan Tionghoa yang membantu para tokoh pergerakan nasional. Tujuannya untuk mendesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada waktu itu, Soekarno dan Muhammad Hatta menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI. Sementara golongan pemuda menginginkan agar proklamasi dilakukan secepatnya tanpa melalui PPKI yang dianggap sebagai badan buatan Jepang. Lalu terjadilah kesepakatan antara golongan tua dan muda, yaitu memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan dipilihnya lokasi untuk pembacaan teks proklamasi, yaitu Rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Rumah Bung Karno dipilih untuk menghindari kericuhan antara penduduk dan tentara Jepang yang telah berjaga di lapangan Ikada. 5. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dinyatakan. Bung Karno menuturkan bahwa sejak dari Saigon sudah merencanakan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 atau tanggal 9 Ramadan. Karena diyakini 17 merupakan angka keramat. Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan. Sholat seharinya terdiri dari 17 rakaat. Dan dipilihnya hari yang mulia, yaitu hari Jumat. Proklamasi bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Lalu setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dinyatakan, Bung Karno dan Bung Hatta pun diangkat jadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lalu diangkat ulang pada 17 Desember 1949 melalui prosesi upacara pelantikan di Bangsal Siti Hinggil yang terletak di Keraton Yogyakarta. Nah guys, siapa yang sangka ya, kemerdekaan Indonesia ternyata terdapat peran dan anugerah dari bulan Ramadan. Jangan lupa dukung terus channel ini untuk terus berkarya dengan cara like, komen, share, dan subscribe ya. Terima kasih.